Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Rizal dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 042736. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi dari 1 sampai 7 yang terdapat dalam BMP Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Pada materi pertama, Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh, mata kuliah ini membahas penerapan berbagai teknologi dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan interaktivitas, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya adaptasi teknologi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta tantangan dan solusi dalam PJJ. Selanjutnya pada materi 2, teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pendidikan jarak jauh, termasuk konsep-konsepnya dan ciri-ciri yang membedakannya dari pendidikan konvensional. Pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan pengajar. Konsep dasar pendidikan jarak jauh melibatkan interaksi yang tidak langsung antara pengajar dan peserta didik melalui berbagai media. Ciri pokok pendidikan jarak jauh meliputi fleksibilitas, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lanjut pada materi 3, berbagai variasi penting dalam pendidikan jarak jauh. Materi ini menguraikan berbagai metode dan praktik yang penting dalam pendidikan jarak jauh, termasuk strategi pengajaran, evaluasi, dan interaksi antara guru dan siswa. Praktek dalam pendidikan jarak jauh mencakup berbagai metode dan strategi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Ini termasuk pembelajaran berbasis modul, pembelajaran berbasis internet, konferensi video, dan pembelajaran kolaborasi online. Lalu pada materi 4, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, bab ini menjelaskan peran penting teknologi pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh seperti menyediakan platform pembelajaran online, komunikasi jarak jauh, dan alat bantu pembelajaran. Teknologi pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan media pembelajaran, mengatur interaksi antara pengajar dan peserta didik, serta mendukung evaluasi pembelajaran. Teknologi juga digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang interaktif dan menarik, memfasilitasi komunikasi, serta menyediakan platform untuk diskusi dan kolaborasi. Lanjut pada materi 5, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Bab ini membahas aplikasi teknologi pendidikan dalam menanggulangi berbagai masalah yang muncul dalam pendidikan jarak jauh, seperti aksesibilitas, kualitas pembelajaran, dan keterlibatan siswa. Teknologi pendidikan digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pendidikan jarak jauh, seperti keterbatasan akses, isolasi peserta didik, dan kesulitan dalam penyampaian materi. Aplikasi teknologi mencakup penggunaan Learning Management System atau LMS, media sosial, video pembelajaran, dan alat kolaborasi online untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi peserta didik. Pada materi 6 yang membahas bahan pembelajaran jarak jauh, bab ini memberikan pemahaman tentang pembuatan, pengembangan, dan penggunaan bahan pembelajaran dalam konteks pendidikan jarak jauh, termasuk desain instruksional dan kurikulum yang relevan. Bahan pembelajaran jarak jauh harus dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri. Ini termasuk modul cetak, e-book, video pembelajaran, dan bahan-bahan interaksi lainnya. Bahan pembelajaran harus disusun secara sistematis dan mudah diakses, serta mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Lanjut pada materi terakhir, yaitu materi 7 yang membahas manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh. Materi ini membahas tentang strategi dan praktik manajemen yang efektif dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Manajemen pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran. Ini mencakup pengelolaan waktu, sumber data, dan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Sistem manajemen pembelajaran atau yang bisa disebut dengan LMS digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan kursus, pelacakan kemajuan peserta didik, dan penyediaan feedback. Jadi, untuk seluruh kesimpulan dari materi 1 sampai materi terakhir, teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan kualitas pembelajaran. Dengan memahami teori, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi teknologi pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik jarak jauh.
Implementasi teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran untuk mencapai hasil yang optimal. Baiklah, sekian penjelasan kesimpulan seluruh materi pembelajaran teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.